Bagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di minggu yang terakhir bulan Mei 2020 ini. Sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Allah pada saat ini. Berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Saya telah memohon kesediaan hamba Tuhan untuk membacakannya. Kami persilakan. Roh Kudus dijanjikan. Kisah Rasul 1 ayat 1 hingga yang ke-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, tema renungan pada hari ini adalah Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 11 mengatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis. Perbedaan ini terlihat dari cara dan ukuran Roh Kudus yang akan dicurahkan oleh Allah dan dari penebusan manusia, yaitu di dalam kehidupan Yesus Kristus. Tidak dapat disangkal bahwa Roh Kudus sudah ada di atas bumi ini sejak masa Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Tetapi ada perbedaan yang besar kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru, seperti yang kita baru saja dengarkan pembacaannya pagi hari ini. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang-orang yang terpilih untuk melayakkan orang-orang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam Perjanjian Baru, firman Allah mengatakan, Aku akan mencurahkan
di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Roh Kudus dicurahkan kepada tiap-tiap orang yang percaya. Kemudian dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus beserta dan di atas orang-orang yang terpilih. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara sekalian, Roh Kudus ada di dalam orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempersatukan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar suatu roh kuasa bagi pelayanan kita kepada Tuhan, tetapi juga roh kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kesucian dan persekutuan dengan Allah. Kita tidak hanya menerima pengaruhnya, tetapi pribadi Roh Kudus itu sendiri yang kita terima di dalam hati kita. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus tidak diam di bumi, tetapi hanya kadang-kadang saja bila itu perlu. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tinggal di bumi, di dalam hati manusia, di dalam kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus datang sebagai wakil Allah Bapa di dalam kemuliaan dan keagungannya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus sebagai wakil dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, pada hari Pentakosta yang berbahagia yang kita peringati pada hari ini, hari turunnya Roh Kudus, maka ada 4 poin yang kita perlu renungkan. Bagaimana peristiwa ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11, bagaimana ayat ke-11 itu menjadi fokus dari apa yang kita perlu renungkan. Ayat ke-11 dari Kisah Para Rasul 1 berkata demikian: Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara sekalian, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan murid-muridnya, dan ia berjanji untuk datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat dia naik ke surga. Nah, ada perintah di sini yang disampaikan 2 malaikat sebelum terjadinya Pentakosta itu kepada murid-murid. Yang pertama, yaitu melihat keingintahuan murid-murid itu tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Waktu malaikat-malaikat itu tiba di Zaitun, mereka melihat murid-murid masih ada di situ, sedang menengadah ke langit dengan perasaan ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Yesus yang baru saja terangkat ke surga. Malaikat itu menyampaikan pesan yang diperintahkan, hai orang-orang Galilea. Murid-murid dipanggil dengan sebutan orang Galilea. Ya, saudara-saudara sekalian, sebutan itu dimaksudkan agar mereka ingat
akan bukit batu tempat yang sudah terpahat, seperti dinubuatkan dalam Yesaya 51 ayat yang pertama. Dia mengatakan demikian dalam Yesaya pasal 51 ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Dengan kata lain, saudara-saudara, agar murid-murid mengingat asal mereka, yaitu Galilea. Tuhan Yesus telah memberikan suatu kehormatan besar kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengangkat mereka menjadi duta-dutanya. Tetapi mereka harus diingatkan kembali bahwa mereka juga adalah manusia biasa. Itu sebabnya mereka itu dipanggil dengan sebutan orang Galilea. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berita ini untuk menghapus kebimbangan dan kebingungan murid-murid Yesus. Tentu sebagai murid-murid Yesus, mereka tidak boleh terlalu lama di dalam kebingungan. Mereka tidak boleh terlalu lama memandang ke langit, karena mereka sudah mendapat tugas yang baru untuk pergi. Pergi untuk apa, saudara? Yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi mereka tidak usah takut, ya. Tidak perlu lama-lama heran, tidak perlu lama-lama mengagumi peristiwa yang mengherankan pada waktu itu. Tapi mereka segera disuruh oleh malaikat pergi. Karena apa? Tuhan pasti menyertai dan memberikan satu jaminan kepada murid-murid, yaitu apa? Jaminan penyertaan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, janganlah manusia terpaku pada hal-hal yang mengherankan saja, tetapi cepat sadar bahwa ada tugas yang lebih penting yang harus dilaksanakan, ialah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada siapa? Ke seluruh dunia. Dan janji penyertaannya ialah memberikan kuasa. Coba kita baca, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, satu pelajaran penting bagi kita, bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah bukan saja hal-hal yang ajaib dan mengherankan, tetapi itu adalah iman kita berdasar pada kenyataan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pergi untuk datang kembali. Nah, saudara, ini satu janji dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bila memperhatikan dengan baik penegasan yang langsung kepada iman para murid-murid itu, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cahaya
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, pernyataan malaikat ini sebenarnya itu menjelaskan kepada murid-muridnya sekalipun Yesus telah dipisahkan di hadapan mereka. Tetapi Yesus itu akan kembali kelak, akan datang dengan tubuh kemuliaannya, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dalam Ibrani 9 ayat 26 dan 28 yang mengatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa-dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara-saudara, pada kedatangannya yang pertama, Yesus telah diadili tanpa alasan dan belas kasihan. Kelak, saudara-saudara, pada kedatangannya yang kedua, Yesus itu akan datang ke dalam kemuliaannya. Untuk apa, saudara? Untuk mengadili. Saya mengajak kita kembali untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, malaikat-malaikat itu berkata kepada murid-murid, si orang Galilea itu, kamu tidak lagi memandang dia, karena dia sudah diraihkan oleh awan. Dia terangkat ke surga, dan kamu tidak dapat mengikuti dia sekarang ini. Tetapi nanti pada suatu saat kamu akan terangkat juga, dan di situ kamu akan bertemu kembali dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, dengan turunnya Roh Kudus, maka sebenarnya setiap orang yang membuka hati, Roh Kudus itu akan masuk di dalam kehidupan orang yang menerima dia. Maka siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Kita harus ingat, saudara-saudara, jangan sampai tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, yaitu pergi mengabarkan kabar gembira itu kepada semua orang, kita abaikan sebagai orang-orang percaya. Mungkin saudara sudah dan sangat sering mendengar khotbah mengenai pembicaraan ini,
bahwa Yesus akan datang kembali. Tetapi ingat, jangan sampai hal itu membuat saudara-saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia menjadi tidak semangat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Jangan iman kita menjadi kendor, menjadi luntur, tetapi ada keyakinan, berharap dengan sepenuh hati. Boleh saja saudara ingin tahu kehebatan, kemahakuasaan Tuhan, dan itu tidak salah. Boleh saja Anda bimbang, sedih, merasa ditinggalkan orang-orang yang Anda kasihi atau orang yang mengasihi Anda. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan penghiburan dan penyertaannya. Jangan berlama-lama Anda mengagumi, heran, melihat dan terpana memandang keindahan itu. Ada tugas yang penting yang harus dilakukan, yaitu pergi memberitakan Injil dan bersaksi kepada keluarga, tetangga, masyarakat sekitar kita, agar mereka bisa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Haleluya, saudara-saudara. Kalau demikian, kita tidak perlu meragukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kita menerima Dia secara pribadi, menjadi Tuhan kita, karena suatu hari kelak kita akan dikumpul bersama-sama dengan Dia di sorga. Jangan kita ketinggalan di bumi ini, di dunia yang fana ini, sambil memandang ke langit. Tetapi terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan menyertai jemaat sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin.